الحمد لله الواهب العطية، والصلاة والسلام على خير البرية وعلى آله وأصحابه ذوي النفوس الزكية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari senantiasa kita meningkatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salam dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya sekalian, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, juga kepada ulama yang mu'tabar. Imam masjid yang kami muliakan, guru-guru Bandung, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Mari dalam kesempatan yang singkat ini sejenak kita merenung atau katakanlah mengulang kaji ala kadar nasihat, mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada kita bersama. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjunjung tinggi segala perintah Allah, menjalankannya dengan penuh keridhaan, tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan segala bentuk larangannya, tulus dan ikhlas, merasa rela atas segala apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bertakwa kepada Allah lah satu-satunya jalan agar kita mendapat kemenangan di dunia sampai di akhirat. Lebih-lebih lagi, hadirin yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki dalam satu bulan yang penuh dengan keberkahan. Bagaimana yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam bulan ini kita tingkatkan, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita betul-betul benar-benar beriman kepada Allah, dan kita buktikan dengan perilaku kita sehari-hari. Apalagi padum-padum uratu getanyo akan tamasuki dalam satu malam yang sangat luar biasa fadilahnya, yaitu malam nisfu Sya'ban, di mana di dalam bulan nisfu Sya'ban tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menerima segala permohonan hambanya, apapun yang dimohon, baik itu persoalan dunia maupun persoalan akhirat, Allah akan memperkenankan kepada hamba-hambanya yang mau memohon. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana lailatun nisfi min Sya'ban, nada munadin, hal min mustaghfir fa'aghfiru lah, hal min sa'il fa'u'tiyalah." Apabila datang malam nisfu Sya'ban, kata Rasulullah, malaikat berseru daripada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang memohon ampun kepada Allah, wahai orang-orang yang memohon keampunan, adakah orang-orang yang memohon keampunan?" kata malaikat tersebut.
Hukena orang yang laki ampun, fa'aghfirulah maka aku ampuni dia. Hal min sa'il, apakah ada orang-orang yang memohon, yang berdoa, maka aku perkenankan permohonannya. Kata malaikat, itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam dua seruan tersebut, yang pertama adalah orang yang memohon ampun. Laki ampun kepada Allah terhadap dosa yang pernah dilakukan. Yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang mau berdoa, apapun doanya akan diperkenankan. Yang pertama memohon ampun. Dan dari kedua seruan tersebut juga bisa kita simpulkan dalam satu, yaitu memohon, yang namanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mengutarakan yang pertama itu adalah memohon ampun. Mohon ampun kepada Allah. Karena sejatinya apapun amalan yang kita lakukan, baik itu di bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, di bulan-bulan yang lain, bahkan mengerjakan salat sekalipun yang setiap harinya kita lakukan, sejatinya hanyalah ingin mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak sembahyang sunat 2 rakaat merupakan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kebaikan yang kita lakukan, intinya hanya satu permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Karena persoalan dosa ini sangat relatif. Banyak sendi-sendi kehidupan getanyo, hana getanyo sadari kadang-kadang. Berbicara masalah dosa, kita hanya fokus kepada membunuh, mencuri, meninggalkan salat, hanya kepada hal-hal yang terlihat secara jelas, yang dapat kita rasakan secara nyata. Kebanyakan kita hanya fokus kepada arah yang demikian, berbicara masalah dosa. Padahal banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan dalam sehari-hari tanpa kita sadari. Hana tathe getanyo, bahkan dah sedang dalam keadaan ruku pun kita masih tercatat dosa daripada Allah. Sedang bersujud pun masih tercatat sebagai orang yang dalam mengerjakan dosa daripada Allah. Sedang tidur, hana tepuk sapu tengah dae tengut, tercatat dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ada satu dosa yang sangat besar pengaruhnya. Ada satu dosa yang sangat luas imbasnya, yaitu akan berakibat bukan hanya kepada pribadi kita, bukan hanya kepada kehidupan di dunia, kehidupan di akhirat, bahkan kepada seluruh manusia yang ada di lingkungan kita akan mendapat imbas daripada dosa yang kita lakukan tanpa kita sadari itu. Sehingga Rasulullah mengutarakan di dalam hadis tersebut, yang pertama adalah orang yang memohon ampun. Maka pentingnya memohon ampun. Namun dosa apa yang selalu kita kerjakan tanpa kita sadari dan imbasnya sangat luas? Tidak ada lain, yaitu dosa meninggalkan belajar ilmu agama. Dosa tinggal hidup, dosa hantem meruno untuk turi Allah, dosa hantem meruno untuk cara-cara beribadat kepada Allah, dan lain-lain sebagainya. Dosanya imbasnya akan luar biasa. Sehingga dalam satu riwayat disebutkan, sayati ala ummati zamanun yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullah bi salasati baliyah.
akan datang suatu masa kepada umatku di mana mereka lari, mereka menjauh daripada ulama dan daripada ahli-ahli fikih. Maka Allah akan memberikan 3 cobaan, akan memberikan 3 bala kepada mereka. Yang pertama, yurfa'ul barakatu min kasbihim. Allah angkat keberkahan daripada segala bentuk usahanya. Pu yang tak usaha, pu yang tak kerja, hanale keberkahan. Memang keberkahan itu adalah sesuatu yang tidak terlihat. Tetapi bagi orang yang punya mata hati, dia merasakan. Dia bisa merasakan bahwa sedang dalam keadaan tidak ada keberkahan. Hana berkat rezeki. Itu bisa jadi rezeki nip merempok. Katakanlah, sip le merempok rezeki. Sertuh ribe ada negeri dalam siuro. Sertuh ribe ada rezeki dalam siuro uronyo. Mendemung peng sertuh ribe siuro. 10 tahun yang lalu katanya berusaha juga merempok peng sertuh ribe siuro. Sama mungkin angka di sini. Tapi setelah kita memiliki uang tersebut dan kemudian kita belanja, hansadum barang yang tapua urumoh uronyo dengan yang tapua 10 tahun yang lalu. Usaha kitanya sama kerja kitanya sama mentang uronyo dengan jamun, tetapi hasil hana. Kenapa? Itu adalah sebab atau akibat daripada kita telah meninggalkan menuntut ilmu. Kita menjauhkan daripada ulama. Di sini diibarat dengan lari daripada ulama. Padahal sejatinya kita tidak lari daripada ulama. Hanya orang yang plung daripada ulama. Bahkan ketika datang ulama ke tempat kita, berlomba-lomba kita bertabaruk. Berlomba-lomba kita tiap mu'ah, tiap salam, tiap cum jaro. Tapi lari yang dimaksud di sini adalah orang meninggalkan ulama, orang tidak mau belajar agama kepada ulama. Ini yang dimaksud dengan lari. Sehingga dalam riwayat yang lain disebutkan, lari mereka daripada ulama sebagaimana larinya binatang ternak daripada serigala. Diplung dengan kotanan. Jino di mana saja. Katakanlah di Aceh, rata kampung. Rata masjid, panitia, pemerintahan kampung memfasilitasi agar masyarakat bisa menuntut ilmu. Baik di usia kanak-kanak sampai orang yang ditanya yang katuhak, kita minta ilmu dengan semudah-mudahnya. Hanya dengan menghadiri, duduk dan mendengar kemudian mengamalkan. Hanya itu. Tetapi kebanyakan di antara kita hana datim permun, hana saja. Nyo dapat kita saksikan bersama dimanapun. Pada majlis pengajian banyak sekali, tapi hanya beberapa orang-orang yang terpilih yang mau mengikuti pengajian tersebut. Maka imbasnya kemana? Gudanya mungkin yo masa tajak sekolah SD yang manteng ubit-ubit danyo hana tingat nyolon akan long ke DPR sing hana tingat. Lon akan je kegeci sehingga hana ingat. Lon sehingga hawa lon noduk kubati hana lomnyan. Tetapi dalam masa kanak-kanak itu, hingga gedanya ka dewasa, gedanya hana tamurno ilmu agama. Namun seiring berjalan waktu, gedanya terlihat punya potensi sang nyolon cocok long duk kegeci. Sang nyolon cocok long ke DPR, long ke bupati dan jabatan lain sebagainya. Ketika cocok sehingga kitanya kata tarik ingin menduduki jabatan-jabatan tersebut. Ketika kata tu pak jabatannya, sementara kitanya punya orang yang tidak dilengkapi dengan ilmu agama, maka imbas kebodohan dan kejahilan kita di bidang agama akan dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di bawah kepemimpinan kita. Taduk ke gubernur,
Jika kitanya memang jahil dalam ilmu agama, maka kejahilan ini akan dirasakan oleh kebijakan, melalui kebijakan-kebijakan kita oleh 5 juta rakyat Aceh. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Ini salah satu imbas yang besar daripada orang yang meninggalkan menuntut ilmu agama. Kemudian yang kedua, yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Allah akan berikan mereka pemimpin yang zalim. Menyagetanya kamu hana pemurno agama, maka katanya akan dipimpin oleh pemimpin atau orang yang zalim. Orang yang jangankan ingin menjalankan perintah Allah, secara sosial pun dia tidak mau menghiraukan. Hanai permun. Baiklah hubungan dengan Allah, hubungan katanya mentang hanai permun. Dia hanya memikirkan akan kepentingan dirinya sendiri. Itulah pemimpin-pemimpin yang zalim. Kenapa sampai demikian? Karena pemimpin itu datang adalah dari rakyat. Getanya rakyat yang je ke pemimpin, getanya rakyat yang akan je ke pejabat. Maka jika getanya rakyatnya berasal daripada orang yang jahil, maka pejabat kita atau pimpinan kita adalah kita yang jahil itu. Maka secara otomatis, jika memang getanya bangsa gampang tapakat dan kata mupakat, walau kan mupakat secara langsung, hana tamu buat, hana tamu yang tak anu buat, maka kita sudah mempersiapkan bahwa gampang katanya akan dipimpin oleh orang yang bodoh dalam ilmu agama. Yang akibat imbas daripada katanya. Maka orang silon yang berbahagia harus katanya persiapkan dari jenuh. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir adalah, dan nyo yang paling menyakitkan, nyo yang paling menyedihkan, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Akan keluar daripada dunia tanpa membawa iman. Na'udzubillah. Han selamat iman. Bisa dipastikan orang yang tidak mau belajar agama, han ketemu kuwa iman. Hana iman bila hana ilmu. Maka orang silon yang berbahagia. Selagi mantengna gedanya udip si uro dua tu. Gedanya tengah berada dalam bulan Syaban yang penuh dengan mustajabah doa. Mari gedanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Talake ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa meninggalkan menuntut ilmu agama nyokuh yang sampai-sampai uncilun. Tengah dah semayang tapi semayang gedanya hanasah. Apakah itu tercatat sebagai orang yang beribadat? Tidak. Ia tetap tercatat sebagai orang yang sedang melakukan maksiat. Maksiat apa? Maksiat beribadat tanpa didasari oleh ilmu. Demikian juga hal-hal yang lain. Maka sehingga tublut gedanya, tupet mata gedanya tengut, selalu tercatat sebagai dosa. Dosa pun dosa hantembut. Maka orang silun yang berbahagia. Selagi pemerintahan dalam nanggro gedanya masih membolehkan mentang udip agama, mentang udip syariat dalam nanggro gedanya tak pertahankan. Mampu tak pertahankan. Mentang je tabut di masjid, mentang buat je tabut di menasah, mari tabut. Han mustahil nunggu akan mentukar masanya singa. Hanaso kena kublah. Hanaso kena kuole baksat apabila nyo kamu tukar. Maka nyo hanya pada gedanya orang yang kaudep di separuh usia ke atasnya untuk dapat siapkan generasi-generasi gedanya untuk ke depan agar supaya agamanya tetap kekal, agamanya tetap berjalan kukuh di dalam nanggro gedanya, sehingga orang gedanya menjadi seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر.